eksperimen. Nah, kita sudah sampai pada inaratu akliyah. Ya, inaratun akliyatun. Jadi ada semacam pencerahan atau catatan terkait dengan eksperimen ini sebagai sumber atau instrumen untuk mendapatkan pengetahuan. Dalam hal ini pengetahuan ilmiah. Ya, jadi pengetahuan ilmiah itu instrumennya adalah eksperimen. Kalau mengatakan ini ilmiah tidak ilmiah, berarti ilmiah itu tidak identik dengan kebenaran. Ya, berarti pengetahuan ilmiah itu adalah pengetahuan yang menggunakan instrumen tajribah atau eksperimen. Inaratun ya, sedikit catatan. Inna nuqtata dha'fi fit tajribati takmunu fil muqaddimati as-sughra. Tanya di mana letak kelemahan daripada metode eksperimen ini. Itu terdapat di dalam premis minornya. Terdapat dalam premis minornya. Nah, di situ letak kelemahannya. Ya, bagaimanapun juga bahwa metode eksperimen ini membawa kepada pengetahuan, membawa kepada kebenaran. Tetapi kebenaran yang sifatnya relatif. Ya, maksudnya kebenaran yang tidak mutlak. Ya, kenapa? Karena di situ masih ada semacam kelemahan ya, atau kekurangan yang terkait dengan premis minornya. Yang mana premis minornya ini adalah inna hadzal athar daimiyan atau aktsariyan li tabiatil mu'athir. Inna hadzal athar daimiyan atau aktsariyan li tabiatil mu'athir. Yang mengatakan bahwasanya akibat ini itu terjadi secara terus-menerus ya, atau secara dominan ya, yang disebabkan oleh ya, sebab ini. Di suatu sebab yang menyebabkan terjadinya akibat secara terus-menerus atau secara dominan. Nah, ini yang menjadi kelemahannya. Kenapa? Karena dari mana kita mengetahui bahwa ini terjadi secara terus-menerus? Ya, padahal kita belum mencoba ya, atau belum eksperimen semua individunya. Ya. Air yang suhunya mencapai 100 derajat maka dia mendidih. Nah, kita tidak mengeksperimen seluruh air di lautan. Kita hanya mengambil sampel saja. Ya, dan kita pun juga hanya mengeksperimennya misalkan di bumi. Nah, coba kalau ini kita eksperimen misalkan di bulan atau di planet lain, apakah juga akan seperti itu? Bahwa air apabila suhunya mencapai 100 derajat, maka dia akan mendidih. Nah, itu pertanyaannya di situ. Nah, sehingga dikatakan bahwa kelemahan daripada metode eksperimen ini ya, yaitu dari muqaddimah sughra, dari premis minornya. Bayanu zalika, nah, penjelasannya inna ihrazad dawa awil aksiyati al-mutlaka muta'assirun. Nah, katanya untuk sampai pada tingkat keyakinan ya, ihrazad dawam bahwasanya terjadi secara terus-menerus awil aktsariyah atau terjadi ya aktsariyah dominan muta'assirun ini sulit. Ya, sulit maksudnya kalau di ilmu logika kita pernah pelajari itu ada namanya induksi sempurna, ada yang tidak sempurna. Ya, induksi menyeluruh dan tidak menyeluruh. Ya, misalkan ada di kelas ada 30 siswa. Ya, kita ingin mengetahui apakah mereka pintar bahasa Arab atau tidak. Ya, kita uji 20 orang. Ya, ternyata 20 orang itu pintar bahasa Arab. Kemudian kita katakan bahwa kelas ini siswanya pintar bahasa Arab.
Nah, ini namanya induksi tidak sempurna. Karena 30 orang, yang kita teliti hanya 20 orang. Tapi kalau kita meneliti 30 orangnya, kita uji, dan semuanya bisa bahasa Arab, nah itu disebut dengan induksi sempurna. Induksi sempurna pun, itu juga tidak menjamin. Ya, tidak menjamin kesimpulan kita bahwa semuanya pintar bahasa Arab. Ya, karena bisa jadi, waktu kita uji pintar bahasa Arab, nah kemungkinan setelah, ya ada kemungkinan, ya, misalkan setelah diuji, nah, tiba-tiba sakit, ya, hilang ingatan, akhirnya dia tidak bisa lagi berbahasa Arab. Itu ada kemungkinan, ya, sehingga hasilnya pun tidak akan mencapai 100% kebenarannya, meskipun kita sudah uji 30 orang. Nah, bagaimana dengan induksi yang tidak sempurna? Nah, tidak sempurna itu yang menjadi problem dalam metode eksperimen. Li'annahu yaftakiru ila tajribati jami'i afrodi tabi'atil kulliyati. Nah, karena ini membutuhkan yaftakiru ila tajribati jami'i afrodi tabi'atil kulliyah, ini membutuhkan eksperimen. Ya, ini membutuhkan kita harus mencoba semua individu, ya, semua yang terangkum di dalam apa yang kita teliti. Misalkan air, berarti kita harus meneliti, mencoba semua, ya, semua jenis air, ya, secara menyeluruh. Nah, ini mungkin dan dikatakan bahwa ini mustahil, tidak mungkin dapat kita lakukan secara keseluruhannya. Wa tahta kulli dzurufil lati yatawaqqa'u dahalati fil hukmi. Ya, kita harus meneliti semua, ya, semua air, ya, dan juga, ya, pada situasi kondisi yang memungkinkan adanya pengaruh sehingga air tersebut mendidih. Ya. Apakah pengaruh tempat? Misalkan kita memasak air, ya, di ketinggian, misalkan di ketinggian berapa kali dari permukaan laut, berbeda kalau lebih rendah. Karena kemungkinan, ya ada kemungkinan, tidak menutup kemungkinan ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya kita memasak air di atas gunung, ya, dengan di lembah. Ya, misalkan 100 derajat, di atas gunung mungkin tidak mendidih. Ya. Itu ada contoh saja. Atau seperti itu. Nah, kita harus mengeksperimen semua komponen air, ya, dan semua situasi dan kondisi yang kita kira punya andil terjadinya sebab. Wala yatasanna zalika bi tabi'atil hal. Nah, katanya ini wala yatasanna, la yastati', ya, tidak mungkin. Nah, ini tidak mungkin dapat dilakukan. Fala yabqa illa dawam awil aktsariyati an-nisbiyah. Nah, sehingga di sini tidak ada pilihan lain kecuali mengatakan bahwa perkataan dawam secara terus-menerus, terjadi secara terus-menerus, atau secara dominan, ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya relatif. Ya, relatif. Maksudnya relatif tidak mutlak. Ya. Nah, bukan relatif dalam artian, ya, bisa benar, bisa salah. Ya, tidak mutlak. Ya, tidak mutlak. Wa ma'a yabqa ihtimalu adamid dawam awil aktsariyati qaiman. Nah, kalau itu adalah sesuatu yang sifatnya relatif, maka tetap masih ada kemungkinan bahwa ini tidak terjadi secara terus-menerus atau secara dominan. Ada kemungkinan. Misalkan air yang kita berikan contoh, suhu 100 derajat merupakan sebab air itu mendidih. Ya, sebab air itu mendidih. Mendidihnya air akibat. Sebabnya adalah suhu 100 derajat. Karena ini terjadinya apa yang terjadi secara terus-menerus, nah kita katakan ini tidak bisa kita menjudge bahwa ini terjadi secara terus-menerus. Ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan bahwa ini tidak terjadi pada situasi dan kondisi tertentu. Naam. Nah, tanya ya, biziyadati tikrar al-musyahadah, biziyadati tikrar musyahadah, nah, semakin banyak
semakin bertambah kita mengulang-ulangi eksperimen itu, ya kita menyaksikan air yang suhu 1 derajat mendidih, ya semakin banyak kita menyaksikan, melihat, ya mencoba, mengeksperimen berbagai jenis air, ya do'ufu hazal ihtimal. Nah, maka ihtimal yang mengatakan tidak terjadi secara terus-menerus itu akan menjadi lemah. Ya, semakin banyak kita mengadakan eksperimen, ya kemungkinannya bahwa ini tidak terjadi secara terus-menerus itu akan semakin berkurang, ya berkurang nisbahnya. Ila ayyasila ila darajatin la yabqa lahu atharun fin nafs min jihati tartibil atharil amali ala tajribati. Ya, sampai pada tingkat bahwa tidak ada lagi keraguan, ya tidak ada lagi keraguan di dalam diri, di dalam jiwa, min jihati tartibil athar, ya, tentang apa namanya terjadinya sebab, ya terjadinya akibat disebabkan oleh sebab tertentu, ya, terjadinya air yang mendidih, ya disebabkan karena suhu 100 derajat. Maksudnya secara praktis, ya secara praktis tidak meragukan bahwa kalau air suhu 100 derajat maka dia pasti mendidih. Ya, ini akibat karena kita sudah melihatnya secara berulang-ulang. Nah, itu secara praktisnya. Ya, ala tajribati illa annahu la yazulu abadan min nahiyatin nazariyah. Nah, tetapi secara teori, secara teoritis, ya itu kemungkinan tidak akan hilang. Ya, bahwa ini tidak terjadi secara terus-menerus. Tetap ada kemungkinan, meskipun 0,0 berapa persen. Mahma qallat qimatuhu, meskipun itu nilainya sangat sedikit. Nah, makanya dalam penjumlahan itu biasanya ada pembulatan angka. Ya, misalkan 0,0001, nah itu dibulatkan saja. Misalkan 9 apa namanya 0,00001, nah itu dibulatkan saja. Ya kenapa? Karena tidak dianggap bahwa itu sesuatu yang sangat sedikit. Mungkin dalam pembahasannya di ilmu usul juga yang terkait dengan mutawatir, ya bahwa mutawatir tidak akan mencapai 100 derajat. Ya tetap saja ada kurang daripada 100 derajat, 99,9 derajat atau 99,99 derajat. Ya, ada kemungkinan, tetapi itu kan akal praktis tidak melihat lagi perbedaan yang sedikit seperti itu. Ya, makanya bisa dijadikan sebagai pijakan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Ya, tidak harus menunggu sampai 100%. Ya, karena kalau kita menunggu sampai 100%, ya tidak ada yang bisa kita lakukan di dunia ini. Kita akan mati dengan sendirinya. Kita mau minum air, kita mau makan obat, setelah yakin 100% bahwa obat ini akan menyembuhkan, nah itu tidak akan pernah terjadi. Ya, kita tidak ada, sampai si pembuat obat pun, sampai dokter pun, dia tidak sampai kepada keyakinan bahwa obat yang diberikannya itu 100% bisa menyembuhkan. Ya, mungkin malah sampai kemungkinannya 70% bisa menyembuhkan, sudah diberi, sudah dianggap sebagai obat yang baik. Meskipun kemungkinan menyembuhkannya itu 70%. Ya, masih ada 30% kemungkinannya tidak menyembuhkan. Nah, tapi dalam masalah praktis itu sudah dipakai. Ya, sudah bisa dijadikan sebagai landasan untuk melakukan suatu aktivitas, suatu pekerjaan. Nah, mengatakan illa annahu la yazulu abadan min nahiyatin nazariyah. Ini kemungkinan yang mengatakan tidak terjadi secara terus-menerus. Secara teoritis itu masih tetap ada, tidak akan pernah hilang. Bahma qallat qimatuhu, meskipun sedikit. Walizalika yabqal qiyasu at-tajrib daiman dunal burhanil aqli al-mahd. Katanya kias, ya silogis, yang menggunakan eksperimen itu selamanya berada di bawah, ya levelnya di bawah burhan, ya burhan akli, ya di bawah argumentasi demonstratif, ya tetap di bawah itu. Ya, misalkan kaidah akal itu 100%. Jadi setiap ada akibat pasti ada sebab. Nah, itu 100% kebenarannya.
Tapi kalau tajribi tidak akan sampai pada kebenaran 100%. Itu secara teoritis. Lianna al-qiyas at-tajribi la yufidu illa natijata al-kulliyah al-muqayyadata bimutabaqatil aktsariyatin nisbiyati lil aktsariyatil mutlaqati. Lianna al-qiyas at-tajribi ada fungsi logis yang premisnya adalah sesuatu yang sifatnya eksperimen. Nah, tidak menghasilkan hasil konklusi yang universal. Ya, al-muqayyada bi mutabaqatil aktsariyatin nisbiyah li aktsariyatil mutlaqah. Maksudnya dia tidak sampai pada hasil yang kebenarannya itu mutlak. Tetap saja menyisakan ada kemungkinan tidak seperti itu meskipun hanya sangat sedikit. Nah, itu sebagai catatan yang terkait dengan at-tajribah. Sehingga sains itu merupakan hasil daripada eksperimen, ya, disebut dengan pengetahuan ilmiah. Ya, pengetahuan ilmiah hasilnya tidak sampai 100% kebenarannya. Makanya wajar kalau teori itu selalu berubah-berubah, teori ilmiah itu selalu berubah, ya, mengalami penyempurnaan. Ya, malah ada teori ilmiah dianut sebagai sebuah kebenaran selama ratusan tahun, kemudian terbukti bahwa teori tersebut tidak benar. Ya. Ini bukan berarti metodenya yang keliru, tapi sesuatu yang dianggap sebab itu ternyata bukan sebab. Kemudian hududut tajribati. Ya, hududut tajribati di mana batas otoritas wilayah daripada eksperimen. La yumkinu lil qiyasit tajribi ayyatakhatta hududal mahsusat. Nah, tidak mungkin katanya al-qiyas at-tajribi. Ya, menggunakan eksperimen itu bisa melampaui batas daripada batas sesuatu yang mahsus. Ya, realitas yang dapat dijangkau dengan panca indera. Dia tidak bisa melewati batas-batas materi. Ya, jadi yang bisa dieksperimen itu hanya sesuatu yang bersifat materi. Ya, realitas yang bersifat materi. Ya, realitas yang non materi atau imaterial, nah, itu di luar daripada wilayah eksperimen. Tentang misalkan adanya Tuhan itu tidak bisa dieksperimen, ya, karena Tuhan bukan materi. Ya, jadi eksperimen itu bisa menunjukkan membawa kepada pengetahuan dari realitas-realitas yang bersifat materi. Wa inna ma yajri fil mahsusati faqat. Eksperimen itu hanya bisa diberlakukan, ya, terhadap sesuatu yang bersifat materi. Wala yasifu i'maluha fi kashfi ma wara'at tabi'ati. Nah, ini tidak bisa diterapkan, ya, untuk menyingkap pengetahuan ma wara'at tabi'ah, hal-hal yang bersifat metafisik. Ya, jadi dia hanya mendeteksi sesuatu yang bersifat fisik atau materi. Nah, sesuatu yang metafisik atau imaterial, nah itu di luar jangkauan daripada at-tajribah. Ya, alat at-tajribah itu bisa digunakan untuk mendeteksi realitas yang imaterial. Bal inna tajribiyin la yumkinuhumul wusul biwasitati tajribati ila kashfi hakikati tabi'ati nafsiha. Bahkan daripada itu, ya, inna tajribiyin, orang-orang yang menggunakan eksperimen, metode eksperimen, ya, home empirism, la yumkinuhumul wusul biwasitati tajribati ila kashfi hakikati tabi'ati nafsiha. Dia tidak bisa sampai kepada hakikat daripada materi itu sendiri. Ya. Eksperimen tidak, kita mengatakan tadi hanya di dalam wilayah materi. Wilayah materi pun dia tidak bisa mengetahui hakikat daripada yang namanya materi. Ya. Eksperimen itu. Ya, jadi tidak sampai pada hakikat yang namanya materi.
Dia hanya mengetahui apa-apa yang nampak daripada materi itu. Hanya mengetahui zohir daripada materi itu. Permukaan daripada materi itu. Untuk sampai kepada substansi, esensi daripada materi itu, nah ini di luar kemampuan daripada metode eksperimen. Wa innama ya'rifuna biha zawahirat tabi'ati faqat. Jadi dia hanya bisa mendeteksi hal-hal yang zahir daripada alam, daripada alam bersifat fisik. Ya, jadi jangkauannya hanya kepada zahirnya saja, permukaannya saja. Ya, apa yang nampak daripada materi itu. Ya, dia tidak bisa mengetahui kedalaman, esensi daripada yang namanya materi. Ini yang metode at-tajribah. Ya, karena materi itu sesuatu yang abstrak. Ya, yang kita saksikan itu, yang kita lihat itu bukan materi. Yang kita lihat itu hanya arat daripada materi itu. Ya, bukan esensinya. Kita melihat meja, yang kita lihat itu apa yang kita lihat? Yang kita lihat warna dan bentuk, itu yang kita lihat oleh panca indera kita. Dari mana kita mengatakan itu meja? Ya, kalau ada meja itu akal kita. Ya, kita mengatakan ada materi itu materi karena kita melihat warna. Ya, kalau ada warna berarti itu ada materi. Karena tidak mungkin ada warna tanpa ada materi. Jadi yang membawa kita kepada pengetahuan bahwa ada yang namanya materi itu akal, bukan panca indera kita. Ya, mata kita tidak pernah melihat namanya materi. Ya, kita melihat meja, yang kita lihat itu bukan meja sebenarnya yang kita lihat. Ya, mata kita hanya melihat warna, melihat bentuk. Kemudian akal menyimpulkan, oh, kalau ada bentuk seperti ini, oh maka ini disebut dengan muncullah makna. Ya, muncullah makna kemudian diberi simbol bahwa ini namanya meja. Ya, namanya meja. Nah, itu yang dimasukkan di sini. Nah, jadi lu mengatakan bahwa panca indera itu metode eksperimen itu mengetahui materi, mendeteksi yang materi, maksudnya mendeteksi hal-hal yang zahir daripada materi itu, permukaan materi. Ya, hakikat materi pun dia tidak sampai ke situ, apalagi dibalik daripada materi. Nah, itu menunjukkan otoritas daripada at-tajribah. Inilah kekeliruan sebagian orang mengaku filosof atau mengaku saintis menafikan adanya Tuhan dengan menggunakan metode eksperimen. Ini sebenarnya kesalahan metodis, kesalahan metode. Ya, kenapa? Karena bagaimana ingin menimbang emas ya dengan timbangan gabah. Ya. Masing-masing ada takarannya. Ya, ada ukurannya. Wa inna ma ya'rifuna biha zawahirat tabi'ati faqat. Ya, dia hanya mengetahui hal-hal yang zahir daripada alam fisik. Wa in al-mu'abbar anna bil kaifiyatil mahsusati. Yang disebut dengan al-kaifiyat ya, al-mahsusat. Kaifiyat al-mahsusat sesuatu yang bersifat materi. Al-munaqisa alal khawasil khams. Ya, yang dikatakan melalui panca indera. Fatajribatu hina izin qiyasun burhaniyun. Sebenarnya at-tajribat sendiri, ya metode eksperimen sendiri merupakan kias burhani. Ya, bentuk kias burhani. Ya, sughrahu hissiyah. Nah, premis minornya itu adalah sesuatu yang hissiyah, sesuatu yang dapat dideteksi oleh panca indera. Ya, bersifat empiris, bersifat indrawi. Tabatat bil his. Nah, dapat dikatakan panca indera wa kubarahu akliyah, dan premis mayornya itu adalah ya, akliyah, sesuatu yang argumentasi demonstratif, sesuatu yang meyakinkan. Wa kubarahu akliyah, maksudnya diketahui dengan akal. Nah, kalau premis minornya diketahui dengan panca indera. Jadi
adanya kombinasi antara panca indera dengan akal. Itulah eksperimen. Ya, jadi eksperimen itu adalah penggabungan antara empirisme dengan rasionalisme. Tsaniyan al-aql. Ya, salisan. Kemudian yang ketiga itu adalah akal. Ini instrumen yang ketiga untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu akal. Pertama, kemarin itu panca indera. Kemudian yang kedua adalah eksperimen. Nah, terus yang ketiga adalah akal. Yutlaqul aqlu wa yuradu bihi ma'ani. Ma'ani katsiratun. Katanya kita banyak kata akal. Nah, akal ini banyak sekali maknanya. Ya, jadi kalau mengenal kata-kata akal ya dulu. Ya, makna-makna yang dimasukkan. Ya, karena akal ini itu banyak sekali maknanya akal itu. Digunakan di fikih, digunakan di filsafat, digunakan di mana-mana kata-kata akal, diksi akal itu banyak digunakan. Kita harus melihat makna-makna yang dimasukkan di situ. Ya, masukkan di situ. Minha al-aqlu falsafi. Nah, ini juga kata akal, falsafi, akal, falsafi. Terus yang kedua al-aqlu al-urfi. Ya, akal urfi, akal al-aqlu at-turathi. Ya, akal turath, al-aqlu ma'rifi. Nah, itu ada macam-macam akal. Jadi kalau mengatakan akal mana yang dimasukkan? Akal falsafi, akal urfi, turasi atau akal ma'rifi. Harus jelas. Nah, yang mana maksudnya al-aqlu falsafi? Ya. Wa yuradu bihi al-jauharul mujarradu dzatan wa fi'lan. Ya, yang dimasukkan dengan al-aql falsafi adalah jauharul mujarrad. Ya, substansi yang abstrak secara zat maupun secara aksi. Ya, secara zatan wa fi'lan. Ya, jadi zat ya, dan aksi atau perbuatannya itu adalah sesuatu yang sifatnya abstrak. Nah, inilah aql falsafi. Ya, akal dalam artian menurut filsafat jauharul mujarrad, sesuatu yang sifatnya abstrak. Zatan wa fi'lan. Ini membedakan dengan nafs. Ya, nafs itu ya, mujarrad zatan, tapi fi'lan tidak mujarrad. Ya, diterkait dengan badan, dengan jiwa. Jadi untuk melakukan aktivitasnya, ya, dia memerlukan badan, beda dengan akal. Ya, akal itu berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri zatnya dan juga perbuatannya. Maksudnya jangan dikaitkan bahwa ini ada Tuhan, bukan. Ini hanya menjadi istilah saja. Mujarradu zatan wa fi'lan. Ya, dalam melaksanakan aktivitasnya akal itu dia tidak membutuhkan materi, badan. Nah, kalau jiwa, nah, dia mujarrad juga, tetapi dalam melakukan aktivitasnya dia memerlukan media. Dalam hal ini adalah tubuh. Al-mu'abbar anhu fi lisan syar' bil malak. Yang dimaksud dalam biasanya disebut dengan bahasa agama itu adalah malaikat. Nah, dia juga mengatakan seperti itu. Ini pendapat. Ya, kalau kita istilahkan itu cocokologi, ya, karena ada persamaan, ya, ada persamaan, nah, sehingga dikatakan bil malak. Itu mungkin kalau kita melihat di sini adalah nisbahnya itu al-khusus wal umum min wajhin. Ya, sehingga tidak bisa kita katakan bahwa akal itu berarti tidak lain artinya malaikat. Ini hanya karena ada kesamaan sehingga orang mengatakan, nah ini mungkin yang disebut dalam Al-Quran dalam riwayat bahasa agama itu adalah disebut dengan malaikat. Ya, karena ada sesuatu yang mujarrad zatan wa fi'lan. Sehingga mereka istilahkan bahwa dalam istilah syariat disebut juga dengan malaikat. Meskipun juga dalam istilah agama akal juga disebut. Ya, malaikat juga disebut. Nah, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Nah, itu al-aql falsafi. Kemudian kedua al-aqlul urfi. Ya. Wa yuradu bihi al-qadaya allati yakunul hukmu fiha raji'an ila dzauqil khas
al-istiqra' an-naqis awil mutabanniyatil urfiyatil masyhurati. Ini maksud dengan al-aqlul urfi, ya akal secara urfi, ya dalam artian urf, ya dalam artian umum, ya menurut urf atau pandangan umum. Wa yuradu bihi al-qadaya allati, maksud adalah proposisi-proposisi, ya yakunul hukmu fiha, yang mana hukumnya itu rajian ila dzauqil khas, kembali kepada selera, awil istiqra' naqis, kembali kepada induksi yang naqis, tidak sempurna, awil mutabanniyatil urfiyatil masyhura, ya atau dari sesuatu yang viral atau populer, ya di kalangan masyarakat umum. Itu namanya al-aqlul urfi. Jadi sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang kita hukumi, justifikasi baik atau buruknya, benar atau salahnya, ya berdasarkan dengan selera. Ya, misalkan kita lagi pusing, kita katakan, oh ini saya mungkin kurang minum kopi. Nah, kurang minum kopi namanya adalah al-aqlul urfi. Ya, itu akal yang kita gunakan untuk mengetahui hal tersebut. Ya, karena kebiasaan kita misalkan selalu minum kopi, pas tidak minum kopi kemudian terasa pening, nah, baru kita mengatakan, oh ini gara-gara tidak minum kopi. Nah, yang kita gunakan untuk menjustifikasi gara-gara tidak minum kopi itu adalah al-aqlul urfi. Ya, awil mutabanniyatil urfiyati al-masyhurah. Itu juga akal urfi. Al-aqlut turafi. Nah, kemudian yang ketiga al-aqlut turafi. Ya, akal akturas itu artinya secara turas, secara turun-temurun, tradisi. Akal tradisi. Wa yuqsadu bihi al-qadayat turafiyah allati ta'khusu adat abnai ummah minal umam. Suatu permasalahan-permasalahan, kasus atau pernyataan-pernyataan, proposisi at-turafiyah, yang dikatakan secara turun-temurun. Nah, ini seperti misalkan adat-adat, ya adat-adat di tengah masyarakat setiap bangsa, annal umam minal umam, wa takaliduhum, ya, itu pula dengan takalid mereka, ya adat istiadat mereka, wa tariqati tafkirihim, pola berpikir mereka, ala muriril usur, sepanjang masa. Ya, perbedaan seperti itu. Nah, tentunya setiap bangsa itu berbeda tentang proposisi atau penjustifikasikan terhadap suatu masalah, nah, berdasarkan dengan tradisi yang mereka alami atau tradisi yang ada di tengah masyarakat mereka. Wa katsiran ma yujadu fi kalimatil mufakkirin al-hadatawiyyin hina ma yatahaddatsuna 'anil aqlil arabi awil aqlil gharbi wa ghairiha. Ini katanya kalimat seperti ini banyak dikemukakan oleh al-hadatawiyyin, orang pemodernis, ya filsafat pemodernis, terkait untuk menganalisa pemikiran atau akal orang Arab, anil aqlil gharbi, anil arabi awil aqli awil gharbi, untuk mengklasifikasi pola berpikir mereka. Ya, misalkan Jabiri, pemikir kontemporer yang membagi antara aklul arabi, aklul gharbi, dia mengklasifikasi akal sesuai dengan mereka. Misalkan orang Arab itu adalah akalnya itu aklul bayani. Orang Barat itu al-aklul burhan. Kalau orang-orang India itu al-aklul irfani, itu yang lebih mendominasi. Ya, pola berpikirnya misalkan orang Arab itu lebih dipengaruhi dengan pola berpikir
bayani. Ya, yang muncul selalu minta dalil, ya, dalil nakli. Nah, kalau Barat itu dia lebih kepada burhani, lebih rasional. Jadi apapun yang mereka dengar dia harus rasionalkan. Kalau orang-orang India itu dia lebih kepada irfani, ya, bercorak mistis penggeraknya. Jadi biasanya di pengklasifikasian daripada pemikir-pemikir Islam atau pemikir-pemikir Barat seperti ini. Kemudian selanjutnya al-aqlul ma'rifi, yang penting, ya. Nah, ini yang dimasukkan di dalam pembahasan epistemologi, itu akal, itu al-aqlul ma'rifi. Wa yuradu bihi quwwatun nafs allati biha tudraku ma'anil kulliyati. Nah, yang dimaksud dengan al-aqlul ma'rifi, ya, akal. Wa yuradu bihi quwwatun nafs, daya yang ada di dalam diri, dalam jiwa, yang mana digunakan untuk mengetahui makna-makna universal, makna-makna yang bersifat kuliah, bersifat umum. Ya, jadi daya yang dimiliki dalam jiwa, ya, karena jiwa manusia itu memiliki daya. Ya, kalau versi Ibnu Sina, Farabi juga, ini mengikut daripada Aristoteles, bahwa jiwa nafsu itu memiliki daya. Ya, ada kuwa nabatiyah, ya, ada kuwa al-hayawaniyah, ya, ada kuwa al-insaniyah atau an-natikiyah. Itu memiliki 3 daya. Akal ini adalah al-kuwa an-natikiyah. Karena manusia memiliki akal, nah ini disebut dengan daya. Nah, daya untuk an-natikiyah, daya untuk berpikir. Tudraku ma'anil kuliah, yang bisa mengetahui makna-makna yang universal. Akal. Jadi hanya yang memiliki akal saja bisa mengetahui makna-makna universal. Ya, jadi binatang itu tidak bisa memahami artian namanya universal. Ya, dia punya hanya pengetahuannya tentang hal-hal yang sifatnya parsial. Ya, dia mengetahui rumput yang bisa dimakan. Ya, dia tidak mengetahui yang namanya rumput secara universal. Ya, dia hanya mengetahui rumput yang parsial saja. Ya, rumput parsial saja. Beda dengan manusia yang memiliki akal. Dia bisa memiliki pengetahuan yang sifatnya umum. Wa alatuhu ad-dimaq. Dan alatnya itu adalah dimaq, otak. Ya, jadi beda antara akal dengan otak. Ya, kalau otak itu hanya sebagai alat saja. Ya, sama dengan mata dengan indera penglihatan. Ya, alat indera penglihatan itu adalah mata. Ya, jadi yang melihat itu sebenarnya adalah indera penglihatan. Mata hanya alat. Ya, karena meskipun mata bagus, biji mata bagus, kalau indera penglihatan tidak ada, orang tidak bisa melihat. Ya, otaknya bagus, ya, tapi daya berpikirnya tidak ada, maka juga tidak memberikan manfaat dimak, karena dia hanya sebagai alat saja. Wa huwa ahadul adawatil ma'rifiyah. Nah, ini merupakan salah satu daripada instrumen-instrumen pengetahuan allati biha hasolat ta'akul. Ya, dengan adanya akal ini, maka muncul yang namanya ta'akul atau berpikir. Manusia bisa berpikir karena dia punya akal. Wallazi yumaratil idrak. Nah, ini yang menjadi tingkatan tertinggi daripada tingkatan-tingkatan idrak pengetahuan. Ya, karena pengetahuan itu juga memiliki hierarki, memiliki tingkatan-tingkatan. Ada pengetahuan hissi, pengetahuan dengan panca indera, ada pengetahuan dengan tajribi. Nah, katanya pengetahuan yang paling tinggi itu instrumennya adalah akal. Ya, karena akal yang sebenarnya yang menghasilkan pengetahuan. Wara al-hissi wal khayal wal waham. Nah, itu di atas daripada his, panca indera, pengetahuan panca indera, pengetahuan indrawi. Wal khayal, itu pengetahuan khayali. Ya, karena khayal juga itu merupakan pengetahuan. Ya, sumber pengetahuan juga.
Ya, manusia punya daya khayal, sehingga dia bisa mengetahui, ya, punya pemahaman. Misalkan ular yang punya 1000 kepala. Ya, dari mana munculnya? Dari khayalan. Ya, dari khayalan. Dia bisa mengatakan punya gambaran. Gambaran itu pengetahuan. Dia punya gambaran dalam benaknya, dalam dirinya, dalam pemahamannya, ular berkepala 1000. Itu kan pengetahuan. Ya, karena ada gambaran, ada konsep di dalam pemahaman. Nah, dari mana munculnya konsep itu? Ular berkepala 1000 itu muncul dari daya yang bernama daya khayal. Ya, khayal itu ya di Merakit misalkan rumah 1000 lantai. Itu dari mana? Dari khayal. Nah, khayal bisa merakit, melihat rumah 1 lantai 2 lantai. Nah, rumah itu ditumpul dalam khayalan sehingga menjadi 1000 lantai. Jadi daya khayal yang memunculkan itu. Wal waham, ya waham itu juga halusinasi. Ya, halusinasi juga ada sumber arah untuk pengetahuan. Berhalusinasi, mengatakan ada hantu, dia berhalusinasi ada hantu di kamar mandi. Itu dari mana? Dia punya konsep tentang itu, dia punya pemahaman tentang itu. Dia menjustifikasi adanya hantu di kamar mandi dari halusinasi. Dari halusinasi. Nah, mengatakan di antara panca indera, khayal dan waham ini, akal yang paling tinggi tingkatannya. Wa bihadzal quwwati yatamayyazul insan an baqiyatil hayawanat. Maka dengan daya ini atau daya akal ini, ya, daya pikir ini, manusia berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Ya, manusia juga itu disebut dengan hewan. Ya, an baqiyatil hayawanat. Dan maksud dengan hewan di sini bukan dalam istilah bahasa Indonesia. Hewan dalam istilah bahasa Arab. Ya, hewan itu bukan binatang. Ya, bukan binatang hewan itu. Ya, hewan itu adalah genus daripada binatang manusia. Dan dimaksud hewan itu dari kata-kata hayyun. Ya, dari kata-kata hayyun, ya, hayyu itu artinya hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup? Nah, hidup itu adalah bergerak dengan kehendak sendiri. Itu disebut dengan hewan. Jadi apa saja yang bergerak dengan kehendak sendiri, ya, itu disebut dengan hewan. Nah, manusia bergerak dengan kehendak sendiri, manusia hewan. Kambing bergerak dengan kehendak sendiri, itu juga hewan. Ayam bergerak dengan kehendak sendiri, itu juga hewan. Nah, kalau tumbuh-tumbuhan, ya, pohon kelapa tidak disebut hewan. Karena pohon kelapa bergerak juga, bergerak dari 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan seterusnya. Itu memiliki gerak. Tetapi geraknya itu bukan karena keinginan, bukan karena iradanya sendiri. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai hayawan. Ya, dalam Al-Quran juga, wa inna daral akhirah lahiyya hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat sebenar-benarnya kehidupan. Nah, itu hayawan diartikan kata-kata hayyun. Nah, jadi an baqiyatil hayawanat. Walil akli bihadzal makna daurun asasiyun fi husulit tasawurat wa tasdifat. Katanya akal, ya, peran akal yang paling mendasar itu adalah bisa menghasilkan konsep dan at-tasdiqat atau verifikasi. Ya, at-tasawurat dalam ilmu logika itulah konsep, ya, gambaran yang tidak disertai dengan hukum. Ya, belum ada justifikasi. Kalau at-tasdiqat sudah disertai dengan hukum. Ya, api, nah, itu tasawur, konsep. Api panas, nah, itu sudah tasdiqat. Ya, kenapa? Karena sudah memberikan hukum terhadap api. Nah, itu adalah peran yang mendasar daripada akal. Wa ala dawi mudrikatihi yatakamalul insan. Wa ala dawi mudrikatihi yatakamalul insan. Nah, dengan pengetahuan akal ini sehingga manusia mengalami kesempurnaan. Ya, jadi manusia itu untuk mencapai kesempurnaannya, ya, dia harus mengoptimalkan penggunaan daripada akalnya.
Semakin banyak dia menggunakan akalnya, itu akan semakin sempurna dia sebagai manusia. Wa yakhruju minal quwwati ilal fi'il, sehingga mengeluarkannya dari potensi menjadi aktual, dari potensi ke aktual, aktualisasi. Ya, karena kita ini manusia bil quwwah. Ya, jangan pikir sekarang kita ini manusia bil fi'il, tidak. Kita ini manusia bil quwwah. Ya, manusia bil quwwah. Makanya kita perlu belajar, ya, perlu pendidikan supaya kita menjadi manusia bil fi'il, ya, manusia yang sebenarnya. Ya, manusia yang sebenarnya. Betul memang badan kita sekarang ini adalah manusia, tapi badan itu bukan substansi manusia, bukan hakikat. Jiwanya. Nah, jiwa kita sekarang ini apakah manusia atau bukan? Nah, bil quwwah itu manusia, ingin menjadi manusia. Tapi kalau akal tidak pernah digunakan, yang mendominasi kita adalah panca indera, khayal ataupun tawahum, nah, maka kita tidak bisa menjadi manusia. Yang kita umbar hanya hawa nafsu syahwat saja, maka apa bedanya kita dengan binatang? Apa bedanya kita dengan kambing, dengan sapi? Nah, sehingga dikatakan bahwa dengan akal inilah yang akan membuat manusia itu menjadi sempurna hidupnya sebagai manusia. Jadi itu adalah akal. Ya, jadi kalau ingin menjadi manusia, gunakan akalnya dengan baik. Jangan menjadikan tolak ukur syahwat dan nafsu, tapi jadikan tolak ukur adalah itu akal. Akal yang menentukan. Setiap tindakan ditentukan oleh akal, bukan oleh syahwat atau daya emosi. Yang menentukan perbuatan kita, yang menentukan gerak kita adalah akal kita. Nah, itu kita akan menjadi manusia. Jadi untuk menjadi manusia tadi jalannya adalah mengoptimalkan penggunaan akal. Terus agama, di mana fungsinya agama? Agama itu untuk mengangkat derajat manusia. Ya. Dia kalau sudah menjadi manusia, nah baru agama punya peran di situ. Bagaimana supaya mengangkat, karena manusia ini masih punya potensi lebih daripada manusia, melampaui batas kemanusiaannya. Ya, dia bisa mencapai level malaikat atau di atas level malaikat. Ya. Nah, itulah fungsinya agama. Nah, supaya mengangkat derajat manusia. Yang sudah menjadi manusia tadi diangkat lagi derajatnya lebih tinggi daripada sebagai manusia. Tapi kalau sebelum menjadi manusia, ya, belum menjadi manusia, kemudian mau beragama, tidak artinya agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Justru akan berbahaya. Justru agama itu jadikan sebagai legitimasi untuk menyalurkan syahwat dan menyalurkan daya emosinya. Itu berbahaya. Kenapa? Karena dia belum menjadi manusia. Ya. Dirinya masih didominasi oleh syahwat, hawa nafsu, dan daya emosi. Bukan akalnya mendominasi. Nah, ini bahaya orang beragama seperti ini. Makanya kalau dengar itu ada orang beragama, Allah Akbar menyembelih orang, nah, ini orang yang mau beragama tapi belum menjadi manusia. Ya, belum sampai pada tingkat manusia dan sebagai tingkat binatang, itu sudah mau beragama, itu berbahaya lagi. Makanya ladina diman la akla lahum, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Itu fungsinya akal di situ. Untuk menjadi manusia, gunakan akal. Semakin banyak menggunakan akal, tingkat kemanusiaan kita akan semakin sempurna. Kemudian datang agama. Agama akan membawa kita lebih tinggi daripada hanya sebagai manusia saja. Fiharakatin tadrijiyatin istiqmaliyatin, dalam gerak tadriji, ya, secara bertahap istiqmaliyah menuju kepada kesempurnaan. Jiwa manusia ini mengarah kepada kesempurnaan istiqmaliyah. Yumayyizu min khilaliha, dibedakan daripada tadi ini akalnya ini. Firutbatil ula, ya. Yumayyizu min khilaliha, dengan akal, bisa dibedakan. Yang pertama bisa dibedakan firutbatil ula al-haqqu minal batil, ya, perbedaan antara yang hak dan batil, wasawab wal khata, ya, benar dan salah, wal khair minasyarr, ya, yang baik dan buruk. Tsumma yasiru ala jadati takamuli bi af'ali ikhtiyariyah.
Nah, kemudian sampai pada tingkat kesempurnaan dengan biafal ikhtiariyah, dengan perbuatan yang berdasarkan ikhtiar. Ya, dia memiliki pilihan, dia melakukan suatu perbuatan baik karena pilihan, nah itu mau kesempurnaan. Tapi kalau perbuatan baik karena dipaksa, nah itu bukan kesempurnaan namanya. Jadi di afali ikhtiariyah wa yang kasimu bil qismatil ula ilal aqlin nazari wa aqlin amaliyin. Nah, kemudian akal ini dibagi menjadi akal ma'rifi tadi, terbagi menjadi dua, akal nazari, akal teoritis dengan akal praktis. Wahuma kuwatani qaimatani bijauharin nafsil insaniyah al-mujarrada. Nah, ini semuanya pembagian daripada akal manusia yang mujarrad tadi, yang abstrak tadi. Maksudnya apa namanya, akal itu sesuatu yang mujarrad, tidak terbagi. Maksudnya pembagian di sini dilihat daripada fungsinya. Bukan berarti akal itu bagian kiri misalkan nazari, kanannya itu ya muncullah otak kan apa namanya. Kalau otak ya bisa ada kiri ada kanan, tapi kalau akal tidak ada namanya akal kanan akal kiri. Karena kenapa? Sesuatu yang mujarrad. Sesuatu yang mujarrad itu tidak bisa dibagi. Nah, makanya kita membagi ini nazar dengan amali ini sesuai daripada fungsinya. Al-aqlu nazari yang dimaksud dengan akal nazari, akal teoritis, walladzi yudriku al-qadaya nazari al-kulliyah wal juz'iyah. Ya, sesuatu yang mengetahui permasalahan-permasalahan yang sifatnya teoritis, universal maupun yang partikular, yang parsial. Ya, kalau ini kulliyah itu berarti universal, menyeluruh. Ya, universal menyeluruh. Wal juz'iyah itu sifatnya spesifik atau partikular. Fal qadaya kulliyah yudrikuha bizati. Nah, qadiyah kulliyah ini ya, permasalahan-permasalahan universal diketahui oleh akal bizati. Ya, diketahui oleh akal dengan sendirinya tanpa ada perantara. Ya, jadi akal mengetahui sesuatu secara langsung, hal-hal yang bersifat universal, ya, yang bersifat umum, seperti misalkan setiap akibat pasti ada sebabnya. Ya, setiap ada akibat pasti ada sebab. Itu dikatakan akal secara langsung tanpa ada perantara. Wal qadaya juz'iyah yudrikuha bi ma'unati alati. Nah, sedangkan sesuatu yang bersifat partikular, ya partikular, yang mengatakan semua api itu panas, yudrikuha bi ma'unati alati. Nah, dia ada perantara, yaitu alatnya. Ya. Ada alat, ada instrumen yang menjadi perantara, itu panca indera. Kemudian akal mengetahui bahwa semua api itu panas. Kama annal aqlan nazari yang kasimu bidawrihi ila aqlim basitin wa aqlim murakkab. Nah, kemudian akal teoritis ini terbagi dua. Jadi kalau mau dibuat skemanya itu, akal terbagi dua. Ya, akal ma'rifi terbagi dua, akal nazari, akal amali. Kemudian akal nazari terbagi dua, aklun basitun wa aklun murakkabun. Amal basit yang dimaksud akal basit, wa huwa musamma fil mustalahil qur'ani bil fitrati. Nah, ini disebut dengan fitrah. Ya, itu ada sifat bawaan manusia. Ya, seperti manusia cinta kepada orang tuanya, sayang kepada orang tuanya, itu adalah fitrah. Ya, bawaan manusia. Wa huwal mudriku lil qadaya al-badihiyah. Inilah yang mengerti hal-hal yang sifatnya badihi, sifatnya aksioma. Awil qaribati minha, atau sesuatu yang dekat daripada aksioma, yang dekat daripada yang namanya badihi. Ya, misalkan 1 tambah 1 2. Wa huwa mustarakum baina ammatin nas. Nah, ini dimiliki oleh semua manusia. Jadi pengetahuan bawaan atau sifat bawaan ya, yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam bahasa agamanya, Qur'annya disebut dengan fitrah. Dalam bahasa epistemologi disebut dengan aklun basitun, ya, akal basit, ya, akal sederhana. Wa aklun murakkabun, ya, akal yang sudah terkomposisi, yang sudah murakkab. Wa huwal aklul madrasih. Inilah akal madrasih. Ya.
al-qadir istidlal, yang mampu untuk memberikan istidlal argumentasi al-murakkab wa huwa khasun bil ulama. Ini hanya dimiliki oleh para alim, orang-orang alim. Seperti misalkan ya, Nabi Isa pasti akan mati. Nah, pengetahuannya menggunakan akal murakkab. Dari mana dia munculnya? Karena Nabi Isa adalah manusia dan semua manusia pasti akan mati. Mungkin saja, atau bagaimana Ustaz? Dilanjutkan sampai wazaiful akal. Ya nggak apa-apa Ustaz, masih panjang kan Ustaz ya. Soalnya ada kelas sebentar lagi nih. Ya, iya, nanti lain kali saja. Terus nanti lain kali kita lanjutkan. Insyaallah untuk ujiannya minggu depan kalau tidak salah, ya ujiannya online. Dan nanti teman-teman bikin grup saja untuk yang ikut epistemologi ini. Kemudian nanti soalnya dikirim ke grup, ya langsung dijawab, ditulis, kemudian difoto jawabannya, kemudian dikirim kembali ke grup sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nanti